Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di acara kajian online bersama Syarihab. Nah, perkenalkan nama saya Sasa. Gimana kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman selalu baik dan sehat ya, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, suara saya sudah terdengar belum ya? Oke. Kak Faiz, mohon maaf, suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, saya kira ada gangguan. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa ini ya mulai kajiannya gitu, karena hari ini adalah tema kajiannya niatnya mau ngingetin tapi kok jadi ngatain gitu. Ini sesuai dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Mungkin kita yang melakukan sendiri kepada orang lain, atau orang lain yang melakukan kepada orang lain, atau bahkan kepada diri kita gitu ya. Nah, harapannya setelah mendapat dan mendengar kajian hari ini, kita bisa lebih tahu nih gimana caranya mungkin mengingatkan sesama dalam kebaikan, dan juga dengan cara yang baik juga, seperti itu. Nah, sekarang sudah ada Ustadz Faiz. Ustadz Faiz ini adalah salah satu guru ngaji di Syarihab ya. Mungkin bisa dimulai Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin fahayyu bihsana minha aw rudduha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa dan luput segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang di antara sekian orang, di antara sekian manusia yang ada di muka bumi ini, masih diberi peluang hidayah rahmahnya Allah, tidak ada hentinya, sehingga kita masih diberi peluang untuk bernafas, sehingga kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak luput juga salam serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mencontohkan kita pribadi akhlak hidup yang baik dan sempurna agar kita mampu menjadi seorang muslim yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baiklah, tentang pembahasan materi pada pagi ini yang akan kita bahaskan, insya Allah ini akan saya share screen sebentar ya. Ya, sudah saya jadikan host ya. Oh ya, terima kasih. Bisa dilihat ya? Bisa Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita ke materinya langsung karena waktunya sudah mendekati sholat zuhur ya. Insya Allah semoga ilmu yang kita bicarakan pada siang pagi hari ini mampu menjadi manfaat kita. Mari kita mulai acara kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sesuai dengan temanya, niatnya ngingetin, tapi kok jadi ngatain. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini yang harus digarisbawahi dari tema ini, tapi kok jadi ngatain, alias kenapa sih orang itu kok ngingetinnya, niatnya pertama mau ngingetin, tapi kok jadinya ngatain, malah menghina, kok makin kesini-sini caranya kayak ada yang salah gitu. Jadi yang harus kita pelajarin ini tidak cuman kita, nggak cuman orang tua, nggak cuman anak-anak, tapi seluruh generasi umur, tidak ada batasnya. Ini harus mempelajari bagaimana cara menegur yang baik, cara memperingati yang baik gitu. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu nih, sebelum kita bahas kok bisa orang itu negur tapi sampai jadi ngatain itu kenapa. Jadi kita harus balik lagi ke aslul masalahnya. Jadi yang kita fokus tuh bukan masalahnya dulu, tapi asal
usul dari masalah itu tersendiri. Nah, di sini apa? Apakah alasan seseorang untuk memberikan teguran? Karena tiap orang itu punya alasannya tersendiri-sendiri. Nah, seperti contoh misalnya, apakah karena ia benci dengan orang tersebut? Bisa aja nih misalnya saya punya dendam atau mungkin ada satu orang punya kebencian lah, dia benci sama satu orang nih, dia fokus saja sama orang tuh, ini salahnya apa. Nah, jadi ketika dia melihat kesalahan itu, dia negur. Nah, itu bisa jadi. Dan yang kedua yang mungkin bisa terjadi, apakah karena itu merupakan tanggung jawabnya? Itu bisa aja terjadi juga. Karena mungkin tanggung jawab seorang ayah untuk memperingati anaknya, tanggung jawab seorang suami memperingati istrinya, tanggung jawab seorang kakak untuk ngingetin adiknya, dan semua hal itu merupakan sebuah tanggung jawab kita. Nggak cuma dari keluarga, di organisasi juga seperti itu. Seorang ketua bertanggung jawab terhadap teman-teman seorganisasinya. Seorang ketua kelas juga bertanggung jawab terhadap teman-temannya yang di kelas. Itu semua merupakan tanggung jawab yang tidak bisa terlepas dari diri kita. Terus selanjutnya, apakah karena ia itu mencintai atau mengasihani orang tersebut? Nah, ini mungkin kita punya teman kelas, ya, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin saudara kita, saudara jauh kita, karena kita melihat ada sesuatu yang kurang tepat untuk dilakukan. Ketika kita melihat kita ada gerakan hati karena kita mencintai orang tersebut, karena kita mengasihi orang tersebut, kita malah memberi inisiatif untuk menegur. Jadi ketika inti yang saya ingin sampaikan itu, orang itu ada 3 tipe orang untuk menegur. Yang pertama, ketika dia itu melihat suatu kesalahan, ya, ketika dia melihat suatu kesalahan, dia itu tahu itu salah, tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan kebenarannya. Entah itu dia malu, entah itu dia canggung, entah itu dia takut orangnya itu tersakiti, atau entah itu dia takut dirinya itu malah dihakimi, antara itu. Terus yang kedua, ada orang melihat suatu kesalahan atau melihat sesuatu yang kurang tepat pada sesuatu atau seseorang, dia punya inisiatif dan dia menyampaikan itu, tapi dengan cara yang kurang tepat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita teliti lebih lagi. Dan yang terakhir, ketika kita melihat ada sesuatu yang kurang baik, itu ya, tidak hanya kita memperingati, tapi kita juga mendoakan yang terbaik untuknya. Jadi setelah kita melihat ada sesuatu yang kurang baik, tidak hanya cukup dari lisan kita mengingatkan, tidak hanya cukup dari perbuatan secara umum, tapi juga secara doa. Jadi hablum minallah sama hablum minannasnya itu tetap bersambung seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan, jadi ibadah itu ada 2 ya. Hablum minallah sama hablum minannas. Hablum minallah misalnya seperti apa? Sholat, apalagi zikir, puasa, benar, dan sebagainya, sholat duha. Tapi hablum minannas juga penting di sini. Nggak ada gunanya kita sholat sampai 1000, 2000 rakaat, sholat tahajud dari jam 9 malam sampai subuh, tapi lisannya masih tetap menghina orang. Tidak ada gunanya kalau misalnya kita itu puasa terus, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang berpuasa. Nah, ini ada yang kurang tepat di ibadahnya itu. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dan juga hablum minannas, itu harus seimbang begitu. Jadi seperti yang kita tahu ya, niat tadi yang saya katakan, seperti kita tahu di hadis Bukhari, hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyah, jadi segala amal itu bergantung pada niatnya, seperti yang sebut tadi. Ada orang yang dia menegur tapi niatnya biar orang itu terhina. Ada orang yang menegur temannya karena niatnya itu karena dia ingin orangnya ini jadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Ada orang yang menegur seperti A, B, C, dan D, dan itu mempengaruhi. Jadi contoh misalnya. Sekarang saya nanya, apakah karakter dan sikap
itu merupakan hal yang sama. Ini ada hal sangkut paut dengan apa yang kita bahas tentang hari ini. Apakah karakter dan sikap merupakan hal yang sama? Di sini ada yang bisa jawab mungkin. Karakter dan sikap itu sama nggak sih? Ada yang bisa jawab mungkin di sini? Atau mungkin yang mau jawab mungkin bisa di kolom komentar, bisa, nggak apa-apa, boleh. Apakah karakter dan sikap itu merupakan hal yang sama? Karena beberapa orang yang saya temuin, loh, karakter itu kan sikap. Sikap itu kan karakter. Ada juga yang bilang, loh, karakter kan beda, sikap kan beda. Nah, di sini mungkin ada pendapat-pendapat dari teman-teman, mungkin ada. Ini silakan teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Ustaz Faiz. Apa bedanya karakter dan sikap nih? Maksudnya apakah karakter dan sikap ini hal yang sama atau yang berbeda gitu ya Ustaz ya? Iya benar. Mungkin ada yang bisa jawab mungkin pendapatnya. Jadi kita di sini tidak hanya saya sharing saja, tapi kita berdiskusi juga di sini. Biar sinkronisasi antara keduanya bisa tercapaikan lah istilahnya. Mungkin bisa di chat aja kalau misalnya malu ngomong, mungkin bisa di chat di kolom komentar, nggak apa-apa, boleh. Karena ini kita ya sebagai orang dewasa mungkin harus tahu nih bedanya karakter dan sikap. Jadi biar kita tidak salah menghakimi dan kita tidak salah melihat dan juga tidak salah mengambil tindakan. Contoh misalnya kasus-kasus yang terakhir ini mungkin pernah viral nih mungkin ya, tapi saya akan bahas itu nanti ketika kita sudah tahu jawabannya. Nah, ini karena lama ya, langsung saja ya. Apakah sikap itu sama dengan sebuah karakter? Nah, jadi yang pertama, sebuah sikap ya mungkin bisa diperhatikan ya, sebuah sikap itu belum tentu menjadi sebuah karakter. Tapi sedangkan sebuah karakter itu sudah pasti menjadi sebuah sikap. Contoh, saya bagi contoh. Misalnya ada dua orang, ya, satu orang kaya, satu yang nggak kaya. Yang kaya ini bawa uang 10 juta ke jalan, lalu dia sumbangkan ke orang-orang fakir miskin. Oke ya. Tapi sebenarnya orangnya ini pelit. Oke, orangnya ini pelit sebenarnya ketika ada apa namanya? celengan maaf, apa sih namanya? Kayak kotak sumbangan buat di masjid, masuknya cuma 2.000, 5.000, 6.000, tapi aslinya uangnya tuh banyak sekali. Tapi dia punya ide nih, biar kelihatan orangnya itu dermawan, biar saya tuh kayak kelihatan di dermawan, biar saya tuh viral. Saya bawa 10 juta, saya bayarin orang kameramen untuk videoin saya kasih 10 juta ke orang-orang. Biar orang tuh ngeliatin saya loh, ini dermawan. Nah, ini karakter atau sikap? Ini sikap, bukan karakter. Tapi karakter itu ketika contoh ada satu orang yang kurang kaya atau hartanya kurang, dia cuma punya 5.000, dia belum makan. Tapi ketika dia lihat ada orang yang belum makan, ya, dia bagi 3.000 ke orang lain, sedangkan dia butuh. Dan dia tahu itu tuh merupakan karakter. Jadi dia nggak butuh apa namanya ya, status dari orang lain, dia tidak butuh apapun dari orang lain, dia tidak berharap dari yang lain, karena dia tahu itu merupakan suatu jati diri dalam dirinya yang tidak akan pernah berubah. Itu jadi sikap dan karakter itu beda ya, di situ perbedaannya. Sama juga dengan tadi yang saya bahas tadi tentang niat ya. Jadi niat kita itu ya menentukan karakter kita itu seperti apa. Jadi ketika kita mengingatkan, cara kita mengingatkan itu menunjukkan karakter dan karakter kita tuh bagaimana. Ya. Jadi tentang kita lanjut dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 25. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa artinya? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya. Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, dan berdebatlah. Nah, kalau kita lihat apa ya namanya?
urutan katanya itu, jadi Al-Quran itu kalau kita belajar tafsir dengan lebih baik itu ada hikmah antara harokat, antara huruf, itu semuanya mempengaruhi. Nah, jadi yang pertama dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik, bukan berdebat dengan cara yang keras gitu ya. Nanti akan kita akan kita bahas lebih detail setelah ini ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi bisa jadi ya, orang yang ngingetin itu salah dan orang yang diingetin itu benar. Karena Allah tuh tahu siapa sih yang lebih benar, siapa sih yang lebih salah. Ketika kita merasa oh kita tuh paling benar, orang ini salah, padahal hakikatnya kebalikannya. Nah, kita nggak tahu. Jadi yang kita harus perhatikan juga itu bagaimana kita memberikan menurut kita tuh oh, inilah yang terbaik menurut kita. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya, bagaimana sih cara kita menegur yang baik dan benar itu, bagaimana sih tata caranya, adabnya dalam Islam itu bagaimana, sehingga tidak ada yang tersakiti, kita tidak tersakiti, dan orang yang menerima teguran juga tidak tersakiti begitu. Yang pertama, ini mungkin ada sangkut paut ya dengan kita mungkin tentang cara menegur ini, mungkin dari seorang anak kepada orang tua yang sering terjadi permasalahannya, antara kakak ke adik, adik ke kakak, atau teman sekelas, atau mungkin teman seorganisasi dan sebagainya. Ini mungkin kita harus pelajarin apa ya, komunikasi, skill berkomunikasi lah istilahnya. Ini penting juga. Baiklah, yang pertama itu caranya adalah dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Jadi jangan dengan suara nada yang tinggi, dengan intonasi yang tinggi, dengan apa ya namanya, dengan sesuatu yang kasar, dengan lemah lembut gitu. Jangan pernah kita melawan api dengan api. Nah, jadi harus menunjukkan bahwa kalau kita tuh ketika kita itu ditegur, pasti kita maunya yang lembut. Kita nggak suka ketika ada orang yang negur kita dengan cara yang kasar, kita nggak suka. Begitu juga dengan orang sebaliknya. Kita mau diperlakukan dengan lemah lembut, begitu juga dengan kita, harus sebaliknya juga. Terus yang kedua adalah, nah, yang seperti yang tadi saya bilang, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini kisah Nabi apa nih? Yang dengan Fir'aun. Ada yang tahu kisah Nabi apa? Musa. Kisah Nabi Musa, ya. Kisah Nabi Musa ketika Allah, nah ini yang harus kita pelajarin ini. Tentang tafsir juga penting juga di sini ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Nah, kata Allah langsung ke Nabi Musa ini. Jadi nggak semua nabi itu bisa berkomunikasi dengan Allah langsung. Nggak semuanya nabi langsung berkomunikasi, hanya beberapa. Salah satunya Nabi Musa, ini berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena nggak semua nabi bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, salah satunya ini, kejadian peristiwa ini. Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, berbicaralah, katakanlah, ingatkanlah, tegurlah dengan layyinan, ya, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ingat, yang dia tegur ini siapa? Fir'aun. Dia tegur ini Fir'aun. Sekarang saya nanya, mungkin kita dengan orang tua kita, loh, orang tua saya loh nggak pengertian, orang tua saya loh orangnya pemarah, itu loh teman-teman saya loh gampang baper, atau teman saya loh gampang tersinggung. Saya nanya, apakah mereka semua sama dengan Fir'aun? Standar Fir'aun aja yang orang yang paling apa ya namanya, paling zolim, orang yang paling jahat, orang yang paling sombong sedunia sehingga mengaku dirinya itu Tuhan, itu aja Allah suruh dengan lemah lembut. Nah, bapak kita tuh orang tua kita itu sejahat apa sejahat Fir'aun? Tidak. Teman kita apakah sejahat Fir'aun? Tidak. Apakah orang-orang lain juga sejahat Fir'aun? Tidak. Selevel Fir'aun aja Allah suruh, Allah perintahkan dengan apa? Layyinan, dengan lemah lembut. Jadi kalau dalam bahasa Arab latif, lembut, layyin itu lebih lembut lagi. Kalau kalian belajar bahasa Arab ya, latif itu lembut, layyin itu lebih lembut lagi. Jadi nggak cuma sekadar lembut, tapi lebih lembut lagi. Nah, terus kerennya lagi nih, kalau kita pelajarin tafsirnya, setelahnya itu kalau kita ayat qaulan layyin apa? La'allahu. Mudah-mudahan. Ini Allah ngomong langsung ke Nabi Musa, mudah-mudahan. Persoalannya di sini. Lah,
Kenapa Allah ngomong mudah-mudahan? Kan begitu mudah Allah tuh membolak-balikan hati seseorang. Tinggal Allah ubah Fir'aun jadi orang yang paling baik sedunia kan bisa. Tapi kenapa Allah ngomong kayak gitu mudah-mudahan? Apakah Allah nggak mampu? Atau apakah Allah itu takut sama Fir'aun? Nah, la'allahu di sini mudah-mudahan apa? Nah, ini akan kita lanjut di pembahasan di nomor yang kesekian. Jadi, ketika kita memberi teguran itu, oke ya, ketika kita memberi teguran, jangan pernah kita memaksakan sehingga orang itu apa ya namanya? Jadi tugas kita itu hanya memperingatkan, hanya menegur. Sisanya itu dia mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Kita angkat tangan. Sama dengan kasus ini ketika Nabi Musa memerintahkan Fir'aun untuk berubah jadi lebih baik lagi. Wahai Fir'aun, kamu harus begini begitu dan sebagainya. Allah bilang, la'allahu, mudah-mudahan dia tuh sadar, ya tadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia tuh sadar atau takut. Nah, jadi setiap orang tuh punya poin-poin titik-titik di mana dia itu bisa menentukan dirinya itu apa? Bisa menjadi lebih mulia, akramu minal malaik, bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, atau balhum adol. Apa itu adol? Lebih hina daripada binatang. Nah, jadi yang membuat kita manusia itu spesial apa? Karena kita bisa memilih. Kita bisa memilih pilihan kita. Jadi ketika ada teguran, pilihan kita ada dua. Kita mau menerima dan berubah, atau kita mau menolak dan meneruskan perbuatan yang sebelumnya. Nah, sama seperti ini. Allah sudah memerintahkan hal yang harus kita lakukan dengan lemah lembut. Sisanya itu urusan dia. Dan kita tidak berhak kita tidak punya hak gitu, untuk memaksa seseorang untuk berubah gitu. Dan akhirnya kita juga capek sendiri, galau sendiri karena terlalu memaksakan. Itu juga kurang baik. Nah, terus yang kedua, tidak bermaksud menggurui. Nah, terkadang saya pernah mendengar kata-kata seperti ini, sebaik-baik titik atau poin ketika kita itu ingin mengingatkan seseorang adalah ketika kita merasa bahwa diri kita itu lebih baik daripada diri orang tersebut. Contoh misalnya ketika ada orang rugi dalam bisnis kita sukses, bisnis teman kita nggak sukses, terus dia galau. Kita mau ngingetin dia. Ketika kita merasa bahwa kita itu lebih baik dari dia, itu merupakan salah satu titik yang paling terhina dalam hidup kita. Ketika kita merasa ada orang patah hati karena karena telah dikhianati dan sebagainya, ketika kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari dia, wah itu menjadi sebuah permasalahan. Jadi bagaimana kita itu memposisikan diri kita itu dengan kata-kata yang tepat dan tidak bermaksud menggurui. Jadi bagaimana kalimat yang pertama itu kalimat pertama yang sangat penting itu ketika kita ingin memberikan sebuah nasihat, itu bagaimana kita itu memposisikan diri kita itu selevel atau sama dengan seperti itu. Ketika kita misalnya ada orang patah hati, mungkin ada orang habis mau nikah tapi nggak jadi, atau mungkin batal dan sebagainya, kita memposisikan diri kita dengan orang itu. Jangan langsung kita datang ngomong, itu loh, kan udah tak bilangin begini-begini, harusnya kamu tuh begini-begini, jangan. Nah, tapi kita harus memposisikan diri kita tuh selevel. Aku tuh ngerti kok, aku tuh walaupun aku nggak pernah lewatin apa yang kamu rasain, tapi aku ngerti perasaan kamu tuh kayak gimana, seperti ini, seperti itu. Aku paham kok begini dan sebagainya. Rasanya pasti nggak enak kan, seperti ini. Jadi kita memposisikan diri kita tuh selevel dengan orang itu dulu, baru kita lanjut. Aku dulu pernah juga kayak begini dan sebagainya. Nah, baru lanjut seperti yang tadi dengan lemah lembut dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menunjuk-nunjuk jari. Ya. Ini juga adab seorang guru kepada anak juga, mungkin jangan ketika dia negur tuh, kamu loh, mungkin kebiasaan di sekolah-sekolah tuh kan begitu ya, kamu loh gini-gini dan sebagainya. Nggak boleh gitu, kecuali kalau misalnya di kelas juga ya. Kalau saya dulu di pondok ketika ngajar juga ya, ketika saya ngajar dulu, salah satu adab ketika kita mengajar juga, kita nggak boleh nunjuk begini. Di papan tulis pun kita nggak boleh begini. Abata, sajaha, itu nggak boleh. Tapi kita kayak begini begini dan sebagainya. Tapi kalau nasihatin bukan begini maksudnya, enggak. Tapi jangan menunjuk-nunjuk lah istilahnya. Bukan tentang pakai jari telunjuk atau pakai jari jari ini dan sebagainya, bukan. Tapi jangan menunjuk-nunjuk karena itu menunjukkan bahwa kita tuh kayak sombong lah istilahnya begitu. Terus selanjutnya yang keempat, lihat situasi. Nah, ini yang salah satu hal yang paling penting, apalagi ke orang tua.
Kita harus ngerti psikologi seseorang. Ada orang yang ketika dia itu lagi ngerjain sesuatu, dia itu lagi stresnya di situ. Ada orang yang ketika dia ngerjain sesuatu dia santai. Ada juga orang yang ketika dia lagi makan itu nggak boleh diusik, harus dia nikmatin makannya. Ada orang yang ketika dia dia sendirian di kamar, jangan diganggu, dia nggak mau ada gangguan lain. Ya, kita harus ngertiin. Jadi ketika kita coba untuk menasihati orang, jangan langsung, tapi kita teliti dulu. Oh, orang ini kayak gimana sih? Si A itu seperti apa? Oh, dia tuh orangnya seperti A, B, C, D, E. Dia orangnya suka A, B, C. Dia nggak sukanya itu apa? B, C, D, E. Kita tahu semuanya itu, baru kita eksekusikan. Baru kita nasihatkan, baru kita tegur gitu dengan yang baik. Jadi misalnya misalnya ada satu teman A ketemu dengan teman B, ini ada yang kurang enak gitu untuk dilihat. Teman A ini tahu orang B ini dia orangnya gampang baperan, ketika ngomong langsung itu lo salah, itu lo kurang baik. Dia langsung kayak tersakiti gitu. Walaupun ngomong dengan lembut, ada orang seperti itu. Ketika dia ada orang yang negur, itu hatinya itu langsung kayak tergores gitu. Tapi orangnya ini suka bercanda. Nah, jadi kita harus mengerti psikologi seseorang juga. Mungkin kalau misalnya dia nggak suka ditegur secara langsung, ya udah kita tegurnya itu dengan bercandaan aja, tapi dengan dengan tujuan yang baik dan benar, sesuai lah. Misalnya ada orang misalnya lagi azan nih, udah azan nih. Kalau orang secara umum kan, ayo azan, masa nggak sholat, gini-gini, malu-maluin lah, gini-gini. Ada orang kayak gitu, hatinya sakit. Ada juga orang yang kayak begitu terima. Karena kita pernah mendengar istilah seperti ini, ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, bahwa tangan yang menampar untuk mengingatkan kita ke jalan Allah itu jauh lebih baik daripada tangan yang membelai kita terus ke dalam kelalaian. Nah, ada orang yang jujur, saya juga orang tipenya kalau misalnya saya juga dulu punya teman ketika saya di Jakarta dulu. Ada teman saya itu teman guru juga ya, dia teman guru saya juga dulu. Dia itu mungkin bisa termasuk salah satu orang yang paling apalagi sesama guru-guru yang lainnya agak sedikit kurang disenangi karena dia karakternya itu agak sedikit kasar dia. Tapi saya selalu bareng sama dia, jalan bareng, ini bareng, karena ada satu hal yang saya suka dari dia. Dia itu nggak pandang bulu ketika mau mengingatkan. Karena saya tipe orang, karena kan beda-beda orang, beda-beda tipe. Kalau saya tipe orangnya, saya nggak peduli orang itu mau ngingetin saya dengan tamparan atau dengan saya mau ditonjok juga, saya nggak apa-apa. Selama menurut saya itu merupakan suatu hak dan kebenaran, saya terima. Karena pernah suatu hari itu dia tuh marah, teriak sama saya, dengan saya. Dia teriak dan sebagainya. Dan saya tahu itu salah. Gak semua orang bisa terima gitu. Ada teman-teman saya yang lihat teman saya begitu, dia kayak, itu loh lihat orangnya kayak gitu dan sebagainya. Tapi menurut saya, ini menurut saya itu simbol cintanya dia gitu loh. Simbol perhatiannya dia. Gak ada gunanya kita punya teman yang asik, yang lembut, yang baik. Tapi ketika dilihat kita lagi masalah, nggak dibantuin. Ketika kita lagi salah, nggak diingatkan, itu useless gitu, nggak ada gunanya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya yang pas kapan, apalagi dengan orang tua gitu ya. Harus ada momentum yang kita harus ketahui. Apalagi kalau misalnya tentang masalah mungkin tentang pilihan hidup ya, apalagi seorang anak menentukan pilihan hidupnya itu kan sangat penting gitu ya. Lihat situasi dan kondisi itu sangat penting ketika negur. Contoh ketika saya juga mau pilihan saya seperti ini, mau merantau dan sebagainya, mau lanjut kuliah, mau lanjut kerja, mau lanjut ini dan sebagainya, kan butuh namanya ridho orang tua. Ketika kita ngajak diskusi itu harus tahu gitu, jangan kayak kita itu memaksa dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya itu setelah kita memberikan teguran, sebuah teguran semuanya itu, kita harus mendengarkan semua itu pembelaan dan juga penjelasan dari setelah orang itu menegur. Contoh misalnya ketika kita negur, kadang ada orang, maka saya bilang tadi, beda orang, beda tipe-tipenya.
ada orang yang dia itu nggak suka disalahkan sehingga dia itu suka untuk membela dirinya, alias ya keras kepala lah, bahasa kasarnya itu keras kepala, atau mungkin dia itu terlalu berpegang erat dengan prinsip yang dia miliki sehingga hatinya itu terlalu tertutup rapat sehingga masukan-masukan dari orang lain itu nggak pernah masuk, susah. Tapi bukan berarti kita itu kayak udah nggak usah gitu. Tapi kita tetap memberikan hal yang sama, sebuah teguran yang baik, peringatan yang baik. Setelah itu kita dengarkan baik-baik. Ketika kita mau ngomong, kita juga harus dengar yang baik. Gitu. Mendengarkan yang baik juga, mendengarkan yang baik itu penting. Ketika ada yang ngomong, oke, ya, gitu, ternyata dengar. Lihat matanya, tatap matanya, senyum kalau bisa, dan dengarkan dulu semuanya. Ketika dia ngomong seperti itu baik, balasnya dengan lembut. Dia ngomong kasar, misalnya dia membela dengan kekasaran, jangan dengan kasar juga. Nadanya tinggi, dibalas dengan tinggi. Nadanya tinggi, balas dengan lembut. Nanti akhirnya itu bakalan tahu nanti siapa yang apa ya namanya? Siapa yang tahu bahwa egonya itu tinggi, egonya itu rendah, dan kita bisa tahu karakter orang itu dari situ salah satunya. Dan yang mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yang terakhir dari adab-adab dan cara ya memperingatkan itu tidak memaksakan, seperti yang saya katakan, jangan pernah memaksakan. Kadang kita tuh berharap gitu ya, berharap orang itu bisa berubah, berharap orang itu bisa jadi yang lebih baik, padahal sisa kita itu cuma 50-50 lah persen. 50% itu kita memberikan teguran, sisa 50%-nya itu urusan dia. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya kita itu suka atau apa ya namanya ya, memaksakan hal-hal menurut kita yang terbaik, belum tentu menurut orang lain itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya dalam pembahasan agama, dalam pembahasan syariat dan sebagainya, ini butuh namanya waktu yang lebih banyak. Dan apalagi kalau misalnya kasus-kasus yang saya sering temukan itu ya, misalnya ada orang tua lah biasanya yang saya temukan itu ya, ketika ada orang yang lebih muda itu kan, mungkin ini ada kisah juga nanti yang saya ingin sampaikan nanti, ketika ada orang yang lebih muda ingin mengingatkan apa ya, orang tua orang yang lebih tua, itu ada adab-adabnya yang harus kita pelajari ya. Dan bingung gitu kadang kalau kita mau ngingetin, nanti bapaknya marah-marah. Biasanya kalau saya ngomong dengan orang yang seperti itu tuh pasti modal-modal kalimatnya itu saya lo lebih duluan dari kamu dan sebagainya gitu. Dan itu menjadi tamparan buat kita juga ketika kita nanti sudah berlanjut usia, jadi orang yang lebih open minded, nggak cukup open minded tapi open hearted, apa ya, hatinya juga harus terbuka. Nggak cukup pemikiran yang terbuka tapi juga hatinya harus terbuka gitu. Dan yang bisa saya sampaikan lagi, bagaimana kita itu bisa mengamalkan semua ini langsung tuh mustahil. Dari 1 sampai 6 langsung tuh mustahil. Tapi satu-satu. Jangan langsung kita praktekin semua, itu sulit. Jadi satu-satu. Kita coba ke teman kita, ke orang tua kita, ya, ke orang-orang yang menurut kita itu apa ya namanya, dekat dengan kita. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini dari step 1 sampai step selanjutnya itu bisa kita implementasikan semuanya. Jadi apalagi tentang masalah komunikasi seperti ini juga penting, sangat penting, bisa menentukan apa ya namanya, bisa menentukan apa namanya, jangka masa depan kita, bagaimana nanti ke depannya, baik buruknya juga hubungannya dengan seseorang. Kadang kita itu negur atau sebagainya, karena saya juga dulu pernah, ketika saya punya seorang teman ya dulu, itu dia ada satu hal yang dia tuh nggak suka dari diri saya. Nah, saya juga pernah dulu satu kamar dulu dengan saya, tapi dia nggak pernah ngomong. Gitu. Dia pendam gitu. Dia nggak pernah ngomong, tapi dari wajahnya itu kelihatan bahwa dia tuh nggak seneng. Masalahnya dia nggak ngomongin, dia nggak mau ngingetin saya, dan itu saya nggak tahu salahnya saya di mana gitu. Karena saya tanya teman saya, ini loh si Abi ini, kira-kira apa salahnya ya? Gini. Loh, udah benar kayak gini. Kata yang lain benar, tapi menurut dia itu ada yang salah. Makanya komunikasi di sini penting gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang di sini yang mau apa ya namanya, untuk
tentang organisasi, tentang teman-temannya dan sebagainya, itu komunikasi sangat penting. Jadi sehingga nanti hubungan apa ya namanya, hubungan kita dengan seseorang itu tidak apa ya, silaturahmi antara kita sesama itu nggak hancur gitu. Jadi kalau misalnya pun udah terlanjur hancur, misalnya udah terlanjur hancur, dan kita nggak bisa ngomongin baik-baik juga udah nggak bisa. Jadi salah satu caranya itu bahwa kita minta maaf. Menurunkan ego itu penting gitu loh. Walaupun kita tuh nggak tahu salahnya saya di mana sih. Apalagi untuk cowok nih penting nih, cowok-cowok, wahai cowok-cowok nih harus ngerti. Nah, jadi kita sebagai cowok juga nih, cewek juga sih harus gitu. Jadi, apalagi ini tentang istilah, oh cewek itu selalu benar, cowok itu selalu salah, ya kan ya. Saya setuju kurang setuju sih. Mau bilang setuju sih setuju, mau bilang kurang setuju sih kurang setuju. Saya setujunya bahwa cowok itu harus nurutin egonya cewek. Kita harus nurutin egonya, kita harus turunin juga. Tapi bukan berarti cewek itu harus terserah dia egonya tinggi, bukan begitu. Dan menurut saya juga kurang tepat di situ berarti seolah-olah apa ya namanya? Kita itu yang cowok ini harus ngikutin semua kehendaknya enggak, tapi harus sinkron antar kedua-duanya. Jadi komunikasi itu penting. Kalau misalnya kita enggak senang sama seseorang, cukup minta maaf. Kalau misalnya orang itu enggak minta maaf ke kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah udah selesai, tinggal urusannya dia sama Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini saya berikan ke pemateri, saya berikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang kurang tepat dan menyinggung perasaan. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih Ustaz Faiz atas materinya gitu ya, tentang niatnya ngingetin tapi kok jadi ngatain gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah teman-teman mungkin ada yang mau tanya Ustaz Faiz gitu ya mengenai materi-materi tadi. Mungkin ada yang kurang jelas atau relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah ada yang mau ditanyakan gitu? Nah, kalau saya sendiri mungkin ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Tapi saya nggak apa-apa nanya kan, Ustaz? Nggak apa-apa, boleh. Oke, kalau misalkan nih, apa namanya, sekarang ini kan lebih banyak orang yang mengingatkan melalui sosial media gitu. Mungkin orang yang nggak kenal, orang yang bahkan itu adalah misalkan public figure atau bahkan kita tuh sendiri nggak kenal, tapi kita ingin mengingatkan. Nah, mungkin apakah adab-adab itu tuh mirip dengan yang bisa digunakan gitu di sosial media atau ada adab lain, Ustaz? Jadi persoalannya ini, kalau misalnya etika untuk memperingatkan di sosial media itu bagaimana? Begitu ya? Ya, benar. Oh ya. Tentang masalah cara memperingatkan di sosial media. Nah, mungkin kita sebagai netizen ya, sebagai netizen ini tergantung dengan temanya, tergantung dengan orangnya. Dan kita juga sih sebenarnya masalahnya di Indonesia itu semuanya itu dikomentarin, baik dikomentarin, buruk dikomentarin. Jadi ya wajar karena kita itu manusia itu apa ya namanya? Hanya menilai itu straight, flat gitu, depan mata langsung kita nilai. Kita nggak pernah lihat di backstage-nya itu loh, belakangnya itu karakter orang itu. Kalau misalnya kita lihat ada video orang yang baik, langsung kita tuh akan menilai, wah dia itu orang baik. Tapi kita nggak tahu dia tuh karakter aslinya tuh kayak gimana. Kita lihat ada orang jahat ya, orang tatoan dan sebagainya. Oh, ini orangnya jahat nih. Tapi kita nggak tahu dia tuh orangnya baik sebenarnya. Karena kita tuh manusia itu gampang menilai seseorang dengan mudah gitu. Bahasa Inggrisnya itu don't judge a book from its cover lah, seperti itu. Jadi hal yang pertama itu yang saya ingin sampaikan, kalau misalnya mau nilai, mau komentar di sosial media itu, lihat dulu orangnya itu bagaimana. Contoh misalnya contoh terakhirnya kayak terakhir itu kayak kasus Baim Wong, ya mungkin tahu ya, kasus Baim Wong tentang dengan seorang orang tua itu ya, ada orang yang jualan terus Baim Wong ngomongnya seperti A, B, C dan D, itu kan
Dengan netizen Indonesia itu kan dia udah dibully habis-habisan dia. Padahal sebelumnya dermawan gini, gara-gara satu video itu semua kebaikannya itu udah seolah-olah terlupakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya adabnya itu kita tahu dulu nih orangnya kayak gimana. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, bahasanya juga itu jangan yang apa ya namanya. Jadi ada teguran yang untuk jadi lebih baik, ada teguran yang untuk nyinggung. Beda ya. Teguran untuk nyinggung sama teguran untuk dia itu berubah jadi lebih baik. Teguran untuk nyinggung, contoh misalnya kasus misalnya Pak Embong tadi. Kalau teguran yang buat nyinggung misalnya nih, alah awal-awal doang baik, ternyata begini, atau oh ternyata begini dan sebagainya, ya. Kalau misalnya kita itu tahu, kalau misalnya kita tuh ngomong dia tuh orang, oh dia tuh orang jahat. Kalau kita ngomong gitu, terus apa bedanya kita sama orang itu gitu loh. Nah, jadi harus tahu dulu nih caranya itu gimana. Jadi yang pertama, menurut kita itu belum tentu disetujui sama orang lain. Jadi kadang kita kasih komentar, itu pasti akan ada orang lain yang nggak setuju dan setuju. Itu terserah mereka. Tapi menurut kita itu yang terbaik, dah. Oke, kita kasih. Set. Nah, ketika kita mau ngomong, kita komentar di situ dengan niat bismillah, bukan untuk menghujat. Itu niat kita tadi bilang. Niat yang pertama itu bukan untuk menghujat, tapi untuk memperingati. Dan cara memperingatinya dengan bahasa yang baik dan benar. Stiker itu aja ngaruh loh. Pasti biasanya kalau orang Indonesia kan stikernya gini gitu kan. Senyum tuh udah mempengaruhi itu secara psikologi. Saya pernah lihat satu kajian itu ya. Emot senyum atau emot apapun itu mempengaruhi 70% daripada teks. 70% ngaruh teks. Misalnya nih, maaf ya, tapi nggak ada emot. Atau maaf ya, ada emot senyum. Itu dah 70% jauh berbeda itu. Tapi nggak usah kayak banyak rame-rame lah emotnya. Senyum, terus tangan-tangannya banyak begini, nggak perlu. Cukup apa adanya aja. Tapi kalau misalnya antara ikhwan akhwat itu kan, kalau misalnya nggak penting-penting amat, yang pribadi kayaknya nggak ada etikanya, itu kayaknya nggak perlu kayak emot gitu ya. Tapi kalau masalah secara umum, ketika kita ingin menegur orang secara sosial media, itu kita harus pakai bahasa intonasi yang baik dan benar dan tidak menyinggung lah, intinya seperti itu. Oke, Ustaz. Nah, kalau misalkan ya Ustaz, kita ragu, maksudnya kita melihat sesuatu yang menurut kita nggak benar, gitu kan. Tapi kita tuh ragu, apakah nanti akan jadi mengingatkan atau malah jadi yang ngatain gitu. Menurut Ustaz, lebih baik tetap diingatkan atau nggak usah, Ustaz? Nah, ini ada yang mau tanya juga sepertinya, tapi mungkin mau dijawab dulu, Ustaz, atau mau ditumpuk aja sekali? Oh, jadi istilahnya kayak takut gitu? Iya, jadi ragu tuh, Ustaz. Mau ngingetin nggak ya gitu? Atau Ya. Saya ngerti. Jadi biasanya gini, kayak sesama teman biasanya kayak gini ya. Kita mau ngingetin tapi takut gitu nanti gini. Jadi yang saya ketahui tadi, kita harus kenal dulu orang itu. Kita harus kenal dulu orang itu. Orang itu kalau misalnya ditegur, dia senang. Ada orang itu. Ketika ditegur, dia senang. Berarti dia tuh open minded, open hearted, dia tuh orangnya buka-bukaan dia. Jadi ketika ada orang tegur, oh iya benar ya, oh iya gini. Oke, berarti kita ngomong langsung itu oke, fine buat dia. Karena saya ada teman-teman saya juga itu, kadang kalau saya nyinggung, tumben nggak puasa nih hari ini, dia oh iya maaf nih nggak puasa. Dia oke, dia fine dia oke. Tapi kadang ada orang ngomong kayak gitu, dia kesinggung. Jadi kita harus tahu dulu, saya bilang tadi, psikologinya, pemikirannya kita harus kenalin dulu, orangnya tuh karakternya kita harus tahu dulu. Dan walaupun apalagi kalau misalnya hal-hal yang kayak dengan ibadahnya, mungkin ketika kita jalan sama temen ya, ketika biasanya contoh azan misalnya nih, dalam hati kita tuh ya Allah, jangan telat-telatin sholat ya Allah. Tapi teman kita tuh ngajak, ayo ke bioskop nih, udah jam berapa nih, udah telat nih. Dalam hati kita, ya Allah ini sholat loh. Tapi kalau kita mau ngomong juga nggak enak gitu kan. Tapi negurnya tuh jangan sholat loh, ayo masa gini, itu kan jadi kan nggak enak gitu kan. Jadi ada beberapa kata yang apa ya, yang apalagi kalau sama teman yang bisa diajak bercanda kan enak gitu. Kalau saya sendiri pribadi ya, kalau saya tentang hal-hal seperti itu saya bilang gini lah, misalnya nih, saya pernah dulu kalau ngajak di kafe gitu, biasanya saya sama teman-teman saya, misalnya kalau lagi sholat ya, lagi asik semuanya nih,
Kalau saya negur itu enggak, udah sholat loh nih, ayo sholat gitu kan. Tergantung momentumnya. Kalau momentumnya lagi ngobrol santai dan sebagainya, bercanda-bercanda gitu kan, oke lah, saya lanjut gitu. Ngomong kayak gitu nggak apa-apa kalau kita udah deket kan. Tapi kalau misalnya lagi diem, lagi serius, tiba-tiba saya ngomong, ayo sholat nih, wah momentumnya salah itu. Kadang kalau saya ngomong, udah waktu sholat nih, izin ya sholat dulu ya. Nah, kalau dia nggak apa ya namanya, nggak tergerak untuk sholat, ya wes. Intinya kan niat, yang saya ingin sampaikan itu niatnya kita gitu loh. Jadi nggak harus kita ngomong langsung, kita tuh negur dengan kata-kata yang nggak menegur, itu aja bisa negur. Contoh misalnya ada orang, contoh lain ya, misalnya nih contoh ada teman perempuan rambutnya kelihatan, misalnya. Kalau saya negur, itu loh rambutnya kelihatan. Kadang saya bilang ke teman ceweknya, gini, cukup. Kan salah satu adab yang diajarkan itu ya. Jadi ketika kita menegur itu nggak boleh di depan orang umum. Nggak boleh di depan orang umum. Kalau bisa 4 mata. Bisik. Tapi cowok cewek jangan dibisikin. Jangan. Cowok cewek dibisikin, jangan. Cowok, cewek gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau takut mau negur, itu ada konsekuensinya. Jadi itu kan tanggung jawab kita sebagai teman gitu loh. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan. Harta, terus apalagi ilmu yang kita dapatkan itu dipertanggungjawabkan. Ada orang yang pintar, tapi pintarnya itu cukup untuk diri sendiri. Nanti urusan dia sama Allah. Ada orang punya hartanya banyak kalau titipkan, tapi hartanya untuk diri sendiri, itu tanggung jawabnya dia. Ada orang yang punya temannya banyak, ikut organisasi, punya temannya banyak, teman kantornya banyak, itu juga tanggung jawabnya dia. Jadi jangan kita nganggap, teman saya urusan dia. Enggak, itu juga tanggung jawab kita. Ketika kita lihat ada yang salah, kita nggak ingatin. Gitu loh, misalnya ada hal-hal yang sepele, cukup ingetin aja. Itu mungkin susah, tapi itu tanggung jawab kita juga gitu loh, tanggung jawab kita. Nanti akan ada dalam Al-Quran, saya lupa surah apa. Jadi ada nanti ketika hari akhirat, ketika hari kiamat nanti, akan ada orang-orang nanti di hari kiamat itu saling menuduh-nuduh. Saling menuduh-nuduh temennya. Ini loh fulan, dia gak pernah begini. Ini loh fulan, saya ikutin dia begini dan sebagainya. Itu loh fulan, dia tuh begini sama saya. Saya tuh nyesel teman sama dia begini dan sebagainya. Jadi kadang kalau saya berteman sama orang ya, saya akan apalagi kalau saya baru kenal, saya tuh belak-belakan ngomong. Misalnya saya mau negur, saya belak-belakan dulu. Kalau misalnya dia itu terima, berarti wah saya tahu orangnya open minded. Kalau misalnya dia tegur, dia nggak terima atau dia bodoh amat, berarti dia kurang open minded gitu menurut saya. Oke, dari situ saya butuh tahu karakternya bagaimana dulu. Untuk selanjutnya cara menegurnya dan sebagainya itu mungkin bisa dicicil nanti akhirnya ini nanti. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya kita takut konsekuensinya, ya pasti kita juga nggak enak gitu loh. Nggak enak kalau misalnya apalagi kalau masalah ibadah kita ngingetin. Tapi ya nggak enak juga ya nanti kalau dia menyinggung, masalah dia tersinggung itu urusan dia nanti. Ya, kalau menurut kita itu yang baik, kita udah ngomong dengan lembut, kita udah ngomong 4 mata, dan tidak ada niat. Yang paling penting ya, nggak ada niat menyakiti. Ini yang paling penting, tidak ada niat menyakiti. Kita ngingetin tidak ada niat menyakiti teman kita, itu udah cukup sebenarnya. Masalah dia itu tersinggung, terus kita tuh dihujat kembali, it's okay, bukan urusan kita. Urusan kita ngajak kebaikan, masalahnya itu dia mau terima, dia mau marah, mau dia apa, itu urusan dia sama Allah. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Mungkin dari Mbak Tika Yuli ya, mau bertanya. Silakan, mungkin Mbak Tika Yuli mau open mic. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Faiz bahwa tentang antara sikap dan karakter. Berarti kan apakah kita harus memperbaiki karakter atau sikap kita sebelum memberikan nasihat kepada orang lain? Karena seringkali orang melihat
seringkali orang itu melihat dari orang yang siapa yang menasehati, bukan dari apa yang dia nasihatkan. Gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah dengar kalimat ini, unzur maqala walatan zurman qala. Ini kata Abu Bakar ya. Unzur maqala walatan zurman qala. Lihatlah bagaimana apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi hanya orang-orang yang profesional yang bisa melakukan ini. Unzur maqala walatan zurman qala. Seperti yang saya bilang tadi, enggak semua orang itu bisa menerima. Kadang ada orang nih, ada orang negur kita nih. Terus kita lihat nih, misalnya ada orang negur kita sholat. Ih, dia sendiri nggak pernah sholat, ngapain negur ya? Misalnya ada orang ngajak kita puasa atau ngajak kita ini, ih, ya elah, dia aja tahun kemarin bolos puasa, mau ngingetin kita puasa. Bagi saya ini orang-orang yang toksik menurut saya. Dan menurut saya tuh dia tuh orang yang merasa, oh, saya tuh lebih baik dari dia. Seperti saya bilang tadi, ketika kita memposisikan diri kita itu lebih baik dari orang lain, itu paling bahaya. Jadi menurut saya itu ada dua tipe orang. Jadi saya bagi ini pada dua pihak ya. Orang yang menegur dan orang yang ditegur. Orang yang menegur dan orang yang ditegur. Jadi etikanya, maksudnya cara pemikirannya penting. Cara pemikiran orang yang menegur itu nggak boleh dia itu merasa, oh, dia tuh tahu sholat itu penting, tapi dia tahu sholatnya itu masih banyak salah. Apakah dia harus tunggu sholatnya itu seperti Nabi baru dia mau ngingetin orang? Tidak perlu. Selama dia tahu bahwa sholat itu yang terpenting, cukup dia tahu itu dan dia ngingetin orang lain. Masalah, oh, sholat saya masih kurang nih. Oh, saya nggak layak nih mau ngingetin. Saya nggak layak nih. Selama dia tahu itu yang terbaik, cukup. Sambil berproses. Dia tahu sholatnya kurang baik, sambil melewati proses untuk menjadikan sholatnya lebih baik, dia mengingatkan orang lain. Bukan berarti dia mengingatkan orang lain, terus dia nggak sholat dan sebagainya, itu salah. Jadi adab atau cara berpikiran orang yang menegur seperti itu. Nggak harus nunggu dia itu sempurna dulu, harus sempurna baru dia menegur, nggak harus nunggu. Selama dia tahu itu yang terbaik, lanjutkan. Sambil memperbaiki diri. Dan yang kedua, dari orang yang menerima teguran. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi open minded. Seperti saya bilang tadi, kadang kita itu merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Kita merasa bahwa, oh, saya loh pernah mondok, oh, saya loh pernah ini, saya loh pernah itu dan sebagainya. Karena saya ada satu kasusnya, ini kenyataan ya. Saya itu pernah imam di masjid di sini ya. Terus ada bapak-bapak nih, bapak-bapak itu negur saya, Mas tuh bacanya salah Mas, dari ayat ini sampai ayat ini gitu kan katanya. Terus kalau misalnya nih ya, kalau misalnya saya itu ego saya tinggi, saya pikir tuh gini, karena saya tuh tiap hari di masjid, saya tuh pernah dengar bapaknya baca Quran. Ya. Masih banyak salah, saya jujur, saya akuin bapaknya tuh baik salah. Terus kalau misalnya saya cuma nilai bapaknya dari, oh, bapaknya ini masih banyak salah ini. Terus dia ngapain mau ngingetin saya? Saya lo guru Quran gini dan sebagainya. Kalau hati jahat saya tuh gitu. Kalau hati saya jahat saya berkata gitu. Tapi saya pikir ini, oh, salahnya di mana ya? Oh, Mas, salahnya Mas tuh gini, sini. Di Al-Fatihahnya ketekan sedikit, begitu dan sebagainya. Emang kalau menurut saya itu agak susah gitu. Pertamanya agak susah. Apalagi ketika kita melihat misalnya ada seorang guru menerima teguran dari seorang murid juga tuh kadang ada guru yang nggak nerima gitu. Misalnya ada salah misalnya, oh Pak, bukannya ini ya Pak, bukannya begini, bukannya begitu dan sebagainya. Kadang ada guru yang egonya tuh terlalu tinggi, enggak, gini kok. Padahal dia tuh tahu itu salah, saking tinggi egonya. Jadi kita sebagai orang yang mendengar nasihat itu udah lepasin aja sih semua apa yang kita punya. Kita pernah ini, pernah itu, lepasin semuanya. Jadi nol, jadi gelas yang kosong. Set. Dan ketika saya dengerin bapaknya itu kan, oh Mas, kamu tuh salah begini. Terus saya mikir lagi tuh, emang salah ya? Set.
dan setelah saya ke guru saya, guru Quran saya, guru mentor saya nanya, Pak Ustadz gini gini gini, oh ternyata salah, benar salah. Dan saya dari situ saya pelajari bahwa walaupun bapaknya itu masih banyak harokatnya salah, tajwidnya salah, tapi dia tahu bahwa di ayat yang ini bacanya sebenarnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal-hal, apalagi dalam hal-hal ibadah, hal-hal keseharian dan sebagainya, itu juga nggak perlu nunggu bahwa kita itu tunggu jadi sempurna, nggak perlu merasa bahwa kita itu jadi lebih baik dari orang lain. Selama menurut kita nanti akan jadi cekcok gitu. Nanti apaan sih bapaknya gini, apaan sih orangnya kayak gini, ngingetin padahal aku kan orangnya begini. Cukup kadang pertama gitu susah gitu kan nerimanya. Coba manut aja gitu. Kalau misalnya kita nggak terima juga ya, diam aja, senyum. Jangan sampai kita lawan. Menurut saya itu, jangan sampai kita lawan. Bedain lawan sama diskusi lah ya. Bedain lawan sama diskusi. Kadang diskusi itu contoh misalnya ada orang kunut misalnya nih ya, kunut dan masalah ibadah dan sebagainya itu juga ngaruh sebenarnya. Jadi kembali lagi tadi ketika menjadi seorang itu ingin mengingatkan itu bagaimana ketika ada orang yang ingin mendapatkan nasihat itu seperti apa. Kembali lagi ke itu tadi yang saya bilang. Oke, semoga menjawab ya. Gimana Mbak Tika Yuli, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Iya, insya Allah cukup. Jazakallah khairan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup ya, karena sudah mau sholat zuhur. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz Ghazi, bagaimana cara menegur orang yang baru kita kenal? Contohnya, kita baru ketemu orang lain di jalan, kemudian kita ingin menegurnya. Bagaimana cara menegurnya dengan baik? Apakah ada tata caranya agar supaya orang yang baru kita kenal itu tidak tersakiti hatinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jadi apalagi kalau misalnya kita cara menegur orang, kalau ke teman masih lumayan gampang, tapi kalau ke orang asing ini agak sedikit sulit. Apalagi kalau kita sebagai pemuda mau ngingetin orang yang lebih tua, itu bakalan lebih susah lagi. Tapi menurut saya itu adab kita itu yang nentuin. Dari cara kita, bahasa yang kita omongkan, bahasa tubuh juga kita impresikan semuanya, dan apa ya namanya? Dan tata cara penuturan bahasanya juga yang tepat sehingga tidak menyinggung. Jadi kalau saya contohkan misalnya nih, saya contohkan dalam sebuah permisalan ya, misalnya ada misalnya bapak-bapak itu contoh dia marahin anaknya misalnya nih. Ada bapak marahin anaknya misalnya nih di tempat umum lah gitu. Teriak-teriak pakai nada tinggi sehingga orang-orang di sekitar itu terganggu. Orang-orang di sekitar itu terganggu, terusik kan gitu. Bapaknya berisik banget gitu kan dan sebagainya. Kita kan nggak kenal loh, siapa bapaknya nggak kenal. Tapi kita tahu itu salah. Yang pertama mengganggu kenyamanan orang lain, yang kedua itu dia sebagai bapak kan harusnya nggak seperti itu ya. Cara negurnya gimana? Bahasanya yang baik, postur tubuh yang baik. Jadi seolah-olah kita tuh merasa pertama kita tuh memposisikan, tadi saya bilang memposisikan diri kita tuh setara atau nggak lebih rendah, apalagi kalau kita ngomong sama orang lebih tua. Jadi lebih beradab lagi. Nah, assalamualaikum Pak, maaf gitu, sambil senyum, jangan muka kita sepak, marah gitu kan, datang, maaf nih Pak, maaf ya, itu kayak mau ngajak berantem gitu. Jadi dengan nunduk gitu, sambil senyum, assalamualaikum, ngepunten Pak,
menurut saya ini Pak, dengan lemah lembut ya, bahasanya yang lembut, intonasinya yang lembut, bahasa tubuhnya juga yang pas. Nah, menurut saya itu yang paling penting sih itu. Kalau misalnya bapaknya biasanya atau orangnya ini nggak terima, ya udah mundur lah, nggak usah dipaksain, nggak usah dipaksain. Ketika kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, maaf nih Pak, punten. Tapi saya yakin nggak semua orang punya keberanian untuk itu, nggak semua orang punya keberanian untuk menegur, apalagi orang asing. Dan bagi teman-teman kita di luar sana yang punya keberanian untuk itu, saya akuin Anda orang yang hebat. Sulit untuk mempunyai keberanian untuk menegur orang asing gitu, apalagi orang yang nggak pernah kita kenal terus kita negur gitu kan dan sebagainya, itu sulit. Tapi saya percaya, saya yakin ketika orang yang kita nggak kenal aja kita peduli, apalagi orang yang kita sayang, apalagi sama orang-orang yang kita kenal. Saya yakin itu. Ketika ada hal-hal, ada orang yang kita nggak kenal, kita peduli. Insya Allah keluarga kita, teman-teman kita, pasangan hidup kita nanti, masa depannya nanti, kita akan lebih peduli lagi, kita akan lebih berani lagi untuk mengungkapin, untuk memberitahukan hal kebaikan, hal yang hak yang harus kita ucapkan itu. Karena salah satu permasalahan yang tadi saya ucapkan, ada masalah yang kita lihat di mata, tapi kita nggak berani ngungkapinnya. Jadinya itu kayak kita tuh kayak nahan, itu kayak apa sih namanya istilahnya tuh, nanggung apa ya, kayak suatu permasalahan yang kita itu mendem, kita juga sakit. Kita lihat ada yang salah, kita juga sakit hati lihatin gitu. Nah, jadi mulailah untuk ketika kita berani untuk mengungkapkan kebenaran kepada orang lain dengan tata cara yang baik dan sopan, itu saya yakin banget. Insya Allah nanti ketika kita punya urusan-urusan seperti itu di keluarga kita dan orang-orang terdekat kita, bakalan lebih dipermudah lagi. Mungkin itu bisa menjawab persoalannya tadi. Masya Allah, gimana Kak Syahid? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz Faiznya? Alhamdulillah, syukron. Sebelum kita tutup, mungkin Ustadz Faiz mau ada closing statement atau dua patah kata? Mohon maaf, belum di-unmute. Baiklah, kata penutup yang ingin saya sampaikan ya. Jadi jangan hanya fokus ngingetin orang lain, tapi juga fokus untuk ngingetin diri sendiri. Jadi jangan lupa cerminan diri kita juga, itu penting. Sekiranya kita melihat sesuatu yang buruk pada orang lain, sekiranya kita melihat sesuatu yang buruk pada orang lain, ya, ia adalah cerminan untuk diri kita. Karena hanya orang-orang yang hatinya tidak bersih yang akan selalu melihat keburukan dan kekurangan orang lain. Jadi mungkin begitu mudah kita bagi manusia itu ya, lihatin kesalahan orang lain itu gampang banget. Oh, ibadahnya kurang, oh dia loh cara ngomongnya kurang baik, etikanya kurang baik. Tapi butuh perhatian yang jauh lebih ekstra untuk melihat diri kita tuh gimana. Susah untuk melihatin, kayak menyadarkan diri kita tuh salah, itu susah banget. Dan itu butuh waktu dan butuh apa ya namanya, perhatian yang lebih. Kita fokus sama ngingetin orang lain, tapi kita lupa untuk ingetin diri kita sendiri gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, jadi kedua-duanya hal itu sangat penting. Mengingatkan orang penting, tapi mengingatkan diri sendiri juga itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga menurut saya. Mungkin sekian dari saya ingin saya sampaikan. Mohon maaf jikalau dari kata-kata saya, penyampaian saya hari ini ada yang kurang. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang menyinggung perasaan dan bahasa saya ada yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya, materi dari Ustadz Faiz. Yang saya highlight adalah mungkin itu tadi, memperingatkan diri sendiri adalah lebih penting gitu sebelum kita memperingatkan orang lain mengenai keburukannya. Nah, teman-teman, terima kasih sekian kajian kali ini gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih sudah bersedia datang dan mengikuti kajian online ini, dan semoga kita bisa bertemu di kajian online berikutnya gitu ya.
sama syariat. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.